Oke, ketemu lagi dengan saya Adi. Salam oplok kodok. Ini dia tandanya ya, kipas angin Miyako. Tipenya ini KAD 927B. Nah, ini ya, ini kerusakannya mati ya, tidak mau muter. Memperbaiki kipas itu sebetulnya gampang ya, gampang sekali. Banyak sekali yang bertanya di video saya yang sebelumnya, itu padahal udah detail ya, udah ada memperbaiki semua bagian ya, malahan ya. Spoolnya udah putus, terus geleng-gelengnya nggak mau, nah, terus juga seret ya, itu udah sebetulnya udah lengkap. Oke, tapi di sini saya akan buat lagi videonya. Kipas angin ini ya, paling sering rusak itu mati, jadi benar-benar mati, tidak mau bergerak. Yang kedua adalah macet, jadi baling-balingnya macet, itu paling sering. Putar peran itu jarang sekali saya memperbaiki ya, atau menerima dandanan ke servisan yang rusaknya putar peran, itu jarang. Ya paling sering itu mati. Nah, mati ini biasanya disebabkan karena termofusnya putus. Termofus bisa putus karena apa? Karena dia overheat atau terlalu panas. Penyebab panasnya itu bisa dari karena nonstop ya, ini nyalanya nonstop 24 jam bahkan sampai 1 minggu atau 1 bulan tidak dimatikan. Nah itu panas sehingga menyebabkan termofusnya putus ya, putus. Itu yang pertama. Yang kedua ini sebetulnya udah puternya udah pelan ya, pelan dalam artian ininya macet ya, udah macet, sebetulnya macet, jadi berputarnya pelan, jadi menimbulkan gesekan ya, gesekan yang panas, yang menyebabkan termofusnya putus ya. Ya berarti ujung-ujungnya ya sama aja ya, penyebabnya panas ya, sehingga termofusnya putus. Jadi kalian pastikan, perhatikan kalau baling-balingnya udah mulai berputarnya agak pelan, itu ada dua kemungkinan. Bisa dari kapasitornya yang bermasalah, bisa dari macet ya, macet karena debu bisa juga ya, karena vaselinnya yang sudah kering bisa juga seperti itu. Jadi kalau perhatikan, kalau kalau udah anginnya udah nggak kenceng ya, udah lebih baik segera dibersihkan, jangan dipaksakan, karena bisa menyebabkan termofusnya putus. Jadi dirawat ya, kalau punya kipas angin, kalau udah kotor seperti ini lebih baik dibersihkan. Oke, terus gimana cara pengecekannya? Cukup mudah, pakai multitaster. Silahkan pakai skala kali 10 aja ya, biar gampang. Pakai skala kali 10. Ada strikernya ini. Nah, ini tidak bergerak sama sekali ya. Kalian ceklekan aja speednya, speed 1, speed 2, nggak jalan sama sekali ya. Ini kemungkinannya ya termofusnya putus ya, putus. Nah, tapi kalau kipas angin duduk seperti ini bongkarnya lebih mudah ya daripada ini yang ukuran segini lah, yang ukuran kecil lebih mudah dibanding yang ukurannya besar ya, yang 12 inan seperti itu ya, karena motornya beda ya. Ini juga speednya cuma 2 speed aja, jadi lebih mudah dandanannya. Ini ya. Nah, ini menurut saya ini putarnya, kalau kita putar seperti ini pelan ya, nggak lancar ya. Nah, kemungkinan penyebabnya ini ya, karena nggak lancar ini, jadi dia gesekan ya, gesekan menimbulkan panas. Makanya juga nonstop sekalian, wah itu membuat cepat rusak ya.
Oke, ini udah saya bongkar ya. Nah, ini, nah, seret ya, seret nih penyebabnya. Nah, ini juga udah berkarat ya, berkarat. Kalau ini bagian sini bisa kalian bersihkan pakai cutter atau pakai amplas ya, bisa. Nah, ini enggak begitu parah ternyata. Bisa kalian bersihkan. Nanti saat melepas ya, melepas asnya ini biar gampang ya. Gampang. Tapi kalau karatnya terlalu membandel, kalian siapkan amplas ya, amplas juga bisa, kalian amplas saja. Nah, udah. Peralatan yang perlu kalian siapkan ya membersihkan kipas itu pertama wajib ya ini kontak cleaner ya, merek bebas. Saya pakai Perfect Autosol jika perlu ya, kalau memang bagian dalamnya itu juga berkarat. Terus cukup koran atau kertas ya untuk membersihkan nanti. Nah, ini cukup aja semprot dulu ya, biar apa, seperti oli-olinya ini masih seret ya. Apa ini penyebabnya ya, seret ya. Oke, ini bongkar dulu aja ya biar lebih tahu. Nah, agak seret, ada yang seperti enggak seret ya, enggak seret, ada yang enggak seret. Baik, oke, buka dulu. Wah, ini ternyata lepas ya bagian klep bosnya ini ya, lepas ya. Nah, ini yang menyebabkan seret ya, seret jadi menimbulkan panas ya, panas terus sehingga apa, termofuse-nya jadi putus ya, jadi putus. Nah, ini juga ternyata, ini dia. Nah, ini ya, sama ya, lepas ya seperti ini, lepas. Tapi saya bersihkan dulu. Ini cara memperbaikinya mudah ya sebetulnya. Mudah. Oke. Cara memperbaikinya mudah. Ini kalian siapkan dulu ya, palu dan obeng ya, obeng minus ya, obeng minus atau palu. Ntar saya ambil dulu ya obengnya. Nah, ini ya. Jadi sini tinggal kalian pukul ya, bagian sini sampai dia membuat seperti sekat seperti ini ya, sekat atau apa ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian, nah, mas, mas bisa aja mas, nggak bisa mas, ya seperti kalau usaha isinya nggak bisa. Kan mas harganya nggak itu, langsung coba beli aja di toko warung itu. Ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya.
Ini kalau perlu kalian tambah ya. Jadi sebenarnya cuma ada 1 2 3 ya setiap sisinya ya. Ini saya tambahin sebelah sini sama sebelah sini biar lebih kuat, dia nggak lepas-lepas lagi ya. Nah, jadi ini ya untuk nahan ya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, sekalian sama ya, yang sini juga lakukan hal yang sama ya, seperti ini. Nah, kalian masukkan dulu. Kalau udah masuk, kalian bikin lagi. Oke, udah ya, pastikan kuat semua ya, kuat semua. Nah, sekarang tinggal langkah selanjutnya adalah kita bersihkan ini bagian sini dan bagian dalam sini ya. Nah, ini koran berbicara ya, koran atau kertas yang lainnya sejenisnya ya. Nah, untuk membersihkan ya, biasanya paslin atau debu yang menempel di sini ya, kita harus kalian bersihkan dulu. Oke, tahap selanjutnya ini harus kita kasih oli ya, oli. Kalian bisa pakai oli mesin jahit atau bisa juga pakai oli mesin ya, bisa. Ini kalian masukkan di dalam sini ya. Dalam sini itu ada spon. Nah, spon itu kalau kita kasih oli, dia akan meredam panas yang terjadi antara gesekan as dengan bosnya ya, bosnya ini ya. Jadi meredam. Jadi dalamnya kalian kasih aja ya oli ya. Di dalamnya ya, jadi jangan salah kaprah ditaruh di sini, bukan ya, nanti kita kasih juga, tapi ini ditaruh di dalamnya ya, dalamnya. Jadi kadang mana ada yang tanya, bukankah oli seperti ini gampang apa cepet panas memuai ya? Ya memang, tapi ini fungsinya di dalamnya ya. Jadi ini nanti akan meresap di sponnya dalamnya ini ya, sponnya dalam, bagian dalam seperti ini. Nah, oke, udah ya, bisa pakai oli mesin jahit dan sebagainya. Nah, sekarang kita bersihkan bagian sini ya, dan itu menggunakan sedikit autosol agar lebih kinclong ya, karena kalau cuma pakai kontak cleaner itu kurang ya, nggak bisa bersih.
Oke, setelah itu kalian balik ya posisinya yang tidak kena obatnya tadi, buat membersihkan sisa-sisa obatnya. Oke, lebih bersih dan kinclong ya daripada ini yang belum dibersihkan. Seperti ini yang sudah. Jadi beda ya. Oke, udah kinclong ya, kinclong. Yang atas ini nggak perlu ya karena dia di bagian luar, ini yang pasti bosnya. Nah sekarang kalian cek aja ya, cek apakah ini kotlak atau enggak ya. Nah ternyata masih kenceng ya. Kalau udah kocak itu kalian ganti aja ya bosnya, karena itu bisa menyebabkan macet ya. Jadi kalian putar pakai tangan itu lancar, tapi waktu dinyalakan dia macet. Nah itu biasanya penyebabnya bosnya ini udah haus. Nah, perhatikan ya. Ya bosnya udah haus, dia kocak, jadi waktu dinyalakan jadi macet ya. Nah, jadi macet. Jadi kalau ini memang udah parah ya, seperti ini tadi memang udah parah, udah nggak bisa diperbaiki seperti ini tadi, kalian cari beli aja ya yang seperti ini. Itu biasanya ada yang jual, tapi jarang juga kalau di sini istilahnya apa ya, dong-dongan, kadang ada kadang enggak. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bongkar termofuse-nya ya, kita cari. Gampang ya. Kita aja cari posisi termofuse-nya. Nah, oh di sini posisinya ya. Jadi nggak perlu bongkar ini ya. Oke, posisinya kelihatannya di sini. Nah, tinggal buka aja sebelah sini ya. Buka pelan-pelan ya, jangan sampai terlalu dalam ya. Sampai terlalu dalam dikena spoolnya. Nah ini dia, tawan. Jadi lihat aja posisi kabelnya ya di sini. Nah, baru ini tahap ini kalian hati-hati ya. Kadang ada yang kurang hati-hati sampai kawatnya putus, nggak bisa mengembalikan. Nah
Jadi kalau belum paham, belum bisa ya jangan dipaksakan ya. Nah ini ya, ini cuma bagian sini aja. Oh, kalian buka ini. Nah ini sama ini ya, tinggal kita tes. Nah, apakah betul putus? Nah ya, putus ya, putus. Nah tinggal diganti aja ya, gampang ya. It's jatuh, tinggal ganti aja. Wah, mau jatuh lagi. Tinggal kalian lepas saja. Nah, kalian ganti. Nah, stok ya, stoknya banyak. Apa aja sesuai ukuran tadi. Panjang lagi. Ini pasang ya.
Udah jadi ya, gampang ya sebetulnya. Dandan kipas itu gampang. Nah ini putar harusnya lancar seperti ini ya. Ini kalau pas kalian masang terus kalian putar gini macet itu gampang, tinggal kalian pukul-pukul aja pakai bagian obeng ya, pukul-pukul gini. Nah, dia untuk mengepaskan antara bos depan sama belakang ya. Nah, nanti lancar seperti ini, lancar ya, udah lancar, nggak seperti awal tadi nggak lancar ya, karena juga faktor bagian dalamnya lepas juga ya. Oke, ini coba saya pasang tuh baling-balingnya ya. Nah, harusnya lancar seperti ini ya. Muternya kita putar gini, dia muternya kencang. Ini ya. Nah, ini kalau udah nyambung atau termofuse-nya nggak putus ya, itu seperti ini. Kalau kalian tes ya, tes, cek pakai multitester, terus kalian speed 1, speed 2, ini speed 2, speed 1 ya, seperti ini ya. Ini berarti nyambung. Kalau nggak nyambung seperti tadi, fix pasti termofuse-nya putus. Colokkan, kita nyalakan. Nah, sip ya. Oh, kenceng banget ya. Oh, ini speed 2 tambah kenceng. Seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Nah, kurang lebih seperti tadi ya. Ini saya tinggal bersihkan dulu nih baling-balingnya, mau saya cuci sekalian. Jadi gampang ya cara pengecekannya itu, silahkan cek dulu. Kalau tidak nyala pakai multitester putus atau enggak. Kalau putus bisa dipastikan, kalau tidak terhubung ya, jarum enggak bergerak, bisa dipastikan termofuse-nya putus. Terus kalian putar nih. Nah, kalau enggak seperti ini lancar. Seperti tadi kan cuma beberapa putar dia berhenti. Kalau ini berputarnya enggak kenceng ya, itu udah lancar seperti ini ya. Terus kalian ini juga harus ada speleng ya, maju mundur gini ada speleng ya. Nah, ada speleng. Kalau terlalu kenceng ini juga bisa bikin macet ya. Terus kalian oblik-oblik ya, ke atas atau ke bawah ya. Kalau kalian oblik ke atas ke bawah itu kocak ya, bukan maju mundur ya, bukan maju mundur gini, tapi ke atas atau ke bawah itu kocak. Berarti bosnya harus kalian ganti. Itu yang menyebabkan macet. Biasanya kalau kalian putar seperti ini lancar, tapi ketika kalian nyalakan itu macet. Nah, itu biasanya di bosnya sini. Nah, kemungkinan lainnya di kapasitornya ya. Nah, lebih seperti ini. Jadi diperhatikan kalau kalian punya kipas angin, kira-kira muternya udah nggak lancar atau udah agak pelan. Nah, perlu curigai baling-balingnya, kalian cek. Kalau seret, segera bersihkan ya. Semprot pakai kontak cleaner ya, bagian sini, depan belakang ya. Setelah itu kalian kasih oli ya, untuk menghindari seperti tadi ya, nggak perlu bongkar sampai termofuse-nya putus. Itu biasanya karena panas, overheat, karena macet, karena pemakaiannya terlalu lama, dan seperti ini tadi ya, macet karena bagian dalamnya juga lepas. Oke, sampai di sini dulu dandan-dandannya kipas angin. Silahkan di like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, share biar bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga ya, tekan tombol lonceng biar update video dandan-dandan dari saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam obrol kotok. Ini durasinya udah terlalu lama.